wonder if then you would finally understand what you've become. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan mereview kelanjutan serial TV Hannibal Season 1, di mana Om akan membahas dari episode 10 dan 11. Pada video sebelumnya terungkap tentang masa lalu Abigail, di mana ternyata dia memang membantu ayahnya dalam memburu para korban dengan cara berteman dengan mereka, serta misteri kehadiran seorang pensiunan psikiater yang sepertinya mempunyai masa lalu yang intim dengan Hannibal. Namun di video kali ini akan lebih berpusat kepada Will yang kestabilan mentalnya makin terguncang, di mana dia tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasi, serta sepak terjangnya sang dokter kanibal yang akan membuat kalian terkejut. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-10 di season 1 yang berjudul Buffet Froid. Scene diawali dengan penampakan seorang wanita bernama Beth LeBeau yang baru saja pulang ke rumah kemudian siap-siap untuk tidur. Di saat mau terlelap, ia melihat ada tetesan air pada langit kamarnya. Saat dicek, tampak atapnya terlihat jebol. Namun sekilas kita melihat ada jejak kaki di genteng rumahnya. Ia pun menambah lubang tersebut dengan alat seadanya. Kemudian kembali ke kamar. Namun dia sedikit heran karena terlihat ada bekas jejak kaki air mengarah ke bawah tempat tidur. Saat didekati, tiba-tiba ada yang menarik kaki Beth ke bawah kasur. Dan bisa kita asumsikan kalau wanita ini terbunuh dengan sadis. Kita pindah ke Will di mana stabilitas mentalnya kian menurun karena sering berhalusinasi. Kemudian Hannibal meminta untuk melakukan sebuah tes dengan menyuruh Will menggambar sebuah jam analog berikut jarum jamnya dengan tujuan untuk melatih fokusnya Will agar dapat mengingat dirinya di saat dia masih mempunyai kesadaran penuh atas realita yang saat ini dia jalani. Namun Hannibal sedikit kaget di saat melihat kalau hasilnya agak menyimpang. Scene pindah ke Will di rumah. Terlihat ia baru pulang memancing lalu mau mempersiapkan ikannya. Namun di saat mau memotong, terlihat ada banyak darah segar keluar. Dan seketika dia kaget karena tersadar di suatu rekonstruksi pembunuhan, di mana terlihat ia seperti telah membunuh seorang wanita dengan cara merobek mulutnya. Ternyata dia telah berada di rumah Beth. Lalu karena halusinasinya, Will kehilangan kesadaran selama berjam-jam. Dan hal itu menyebabkan dia mencemari area TKP pembunuhan. Ia pun dengan panik keluar dari ruangan tersebut, disertai dengan pandangan aneh dari Jack dan para tim yang menunggu di luar. Jack pun khawatir dengan keadaan Will yang seperti tersesat selama proses rekonstruksi. Dia pun bertanya apakah telah memaksa batasan Will hingga merusak mentalnya. Namun Will malah merespon kekhawatiran Jack dengan sinis. Mereka pun kembali ke dalam. Diketahui kalau wanita ini mati karena tersedak darahnya sendiri karena luka robek di mulutnya. Dan menduga kalau sang psikopat mengenal wanita ini. Tim forensik juga menemukan bekas perlawanan. Lalu terdapat bekas cakaran pada jari korban. Namun tidak menemukan darah sang pelaku pada jarinya. Berdasarkan luka pada korban, Will menduga kalau sang psikopat berusaha untuk menguliti wajah wanita itu. Scene pindah ke Hannibal di mana Will bercerita kalau delusinya makin parah. Dikarenakan ia semakin mendalami pola pikir seorang psikopat hingga kadang beranggapan kalau dialah pelaku pembunuhannya. Namun Will juga menduga kalau mungkin saja ini merupakan faktor medis seperti demam, tumor, atau pembekuan darah di kepala. Hannibal pun bilang akan merekomendasikan Will ke ahli syaraf untuk memastikan hal itu. Namun, jika tidak ditemukan apapun, Will harus bersiap menerima kenyataan kalau yang dia hadapi adalah masalah mental. Mereka berdua pun pergi ke Noble Hills Healthcare Center di Baltimore, Maryland. Di sana Will bertemu dengan teman Hannibal, seorang ahli saraf bernama Dr. Donos Sutcliffe,
Ia pun berkata kalau Dr. Hannibal merupakan orang paling waras yang pernah ia kenal. Nggak lama, Will memulai proses pemeriksaan dengan mesin MRI, di mana ternyata Hannibal telah menduga kalau Will menderita ensefalitis berdasarkan gejala dan hasil tes gambar yang dulu dia coba. FYI ya, MRI itu adalah prosedur pemeriksaan medis dengan teknologi magnet dan gelombang radio. Gunanya untuk mendapatkan gambar organ, tulang, serta jaringan tubuh secara rinci dan mendalam. Sedangkan ensefalitis adalah peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala gangguan saraf. Gejala ditimbulkan dapat berupa penurunan kesadaran, kejang-kejang, atau gangguan dalam bergerak yang umumnya terjadi akibat infeksi oleh bakteri atau virus. Namun hal ini nggak sama dengan meningitis ya. Kalau mau tahu lebih lengkap, monggo tanya aja ke teman Om yang satu ini. Pemeriksaannya pun dimulai. Terlihat di dalam mesin itu dia mengalami sedikit halusinasi. Setelah itu terungkap kalau bagian sisi otak kanan Will memang mengalami peradangan. Dan Dr. Donald menduga kalau ini adalah salah satu bentuk lanjutan yang cukup langka, yaitu ensefalitis antireseptor NMDA. Ini adalah jenis peradangan otak yang disebabkan oleh antibodi. Gejala awal dari demam, kejang, sakit kepala, penurunan pernapasan, dan rasa lelah. Kemudian biasanya diikuti dengan halusinasi, perubahan kepribadian, dan mudah marah. Sehingga masyarakat yang tidak mengenal penyakit ini sering menganggap penyakit ini dengan gangguan jiwa. Karena kelangkaan dari hasil diagnosa tersebut, Hannibal memanipulasi Dr. Donald untuk tidak memberitahu kenyataan ini, sehingga sang dokter kanibal dapat terus menganalisanya. Hal itu pun disampaikan kepada Will, di mana Dr. Donald bilang kalau tidak menemukan masalah medis apapun dan menduga kalau ini merupakan masalah gangguan mental. Untuk lebih memastikan, ia pun menjadwalkan Will untuk pemeriksaan lebih lanjut. Will kembali ke rumah Beth untuk mencari petunjuk baru. Agar tidak hanyut dalam halusinasi, dia melihat jam telah pukul 10.36 malam, lalu menggunakan hal itu sebagai pengingat kalau sedang berada di sana. Tiba-tiba dia melihat ada sosok wanita sedang bersembunyi di bawah kasur, yang seketika kabur setelah melihat Will. Namun setelah kejadian itu, tiba-tiba Will berada di tengah hutan dan waktu menunjukkan pukul 1:17 pagi. Jadi bisa dibilang kalau Will kembali tersesat ke dalam kesadarannya. Ia pun meminta Katz untuk datang agar memastikan dan mencari petunjuk kalau wanita yang dia temui tadi adalah manusia asli. Setelah itu ia berasumsi kalau wanita ini tidak dapat melihat wajah seseorang. Jadi kemungkinan besar sang psikopat itu juga tidak sadar telah membunuh Beth. Setelah itu Will menemui Hannibal di mana dia melakukan tes menggambar yang berujung dengan hasil yang sama. Mereka pun mulai membahas sang psikopat. Lalu Hannibal menduga kalau sang psikopat menderita sindrom Cotard. Ini adalah kondisi langka yang ditandai oleh keyakinan keliru bahwa kamu atau bagian tubuhmu mati sebagian atau sedang sekarat. Rata-rata gangguan ini terjadi kepada orang berusia 50 tahunan, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga pada anak-anak dan remaja. Jika ada orang terkena di bawah usia 25 tahun, umumnya cenderung mengalami depresi bipolar. Serta dalam penelitian medis mengungkapkan kalau perempuan tampaknya lebih rentan terhadap sindrom ini. Karena hal inilah sang psikopat jadi tidak bisa mengenali wajah orang yang dilihatnya. Namun malamnya di saat tidur, tiba-tiba kita akan melihat sosok sang psikopat yang menatap Will dari balik jendela. Kemudian berdasarkan temuan DNA yang ada di TKP, terungkap identitas sang psikopat yaitu seorang wanita bernama Georgia Machen. Ibunya pun dipanggil ke kantor FBI untuk diminta keterangan guna mencari petunjuk. Terungkap masa lalu sang psikopat yang ternyata bersahabat baik dengan Beth. Sang ibu pun bilang kalau penyakit mental anaknya ini sudah ada dari umur 9 tahun. Di mana Georgia bilang ingin membunuh sang ibu serta mengira dirinya telah mati. Sang ibu pun telah berupaya pergi ke berbagai dokter untuk mendapatkan pencerahan. Tapi lama-lama ibunya sadar kalau ternyata masalah mental ini jarang mendapatkan solusi. Sehingga dia pun kehilangan harapan. Scene pindah di mana Hannibal sedang makan malam bersama Dr. Donald, di mana dia bingung kenapa sang dokter kanibal ini sangat tertarik untuk mengobservasi Will. Hannibal pun menjelaskan kalau dia belum pernah bertemu orang dengan empati murni seperti Will, sehingga ingin menganalisa dan mendorongnya lebih jauh lagi. Will pun melakukan pemeriksaan selanjutnya. Namun setelah beberapa saat,
Ia merasa kalau suasana di sana sangat sepi. Will pun pergi mencari Dr. Donald. Kemudian terlihat curiga dengan keadaan pegangan pintu ruangan dokter tersebut. Dan benar saja, setelah masuk ke dalam, ia menemukan Dr. Donald telah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan seperti Beth. FBI pun datang ke sana menelusuri TKP. Will pun diminta untuk diperiksa juga karena dia takut kalau dirinya lah yang telah membunuh Dr. Donald. Namun setelah diperiksa, Katz memastikan kalau itu tidak benar. Ditemukan pula senjata sang pembunuh berupa gunting yang diduga terdapat DNA-nya Georgia. Jack pun heran kenapa sang psikopat pergi ke tempat itu. Will berasumsi kalau mungkin saja ia ke sana karena penasaran dengan dirinya. Dikarenakan mungkin sang psikopat ini merasa kalau Will mengerti akan keadaan yang dia alami. Malamnya di saat Will tidur, ia terbangun karena anjing di rumahnya merasa ada yang aneh. Ia pun mengecek ke bawah kasur dan benar saja, ternyata di sana ada Georgia tengah bersembunyi. Namun Will berusaha menolong dengan berkata kalau kehadiran dirinya adalah asli dan memberitahukan kalau dia belum mati. Sesaat setelah mendengar itu, tampak raut wajah Georgia menjadi sedikit lega. Setelah itu, tampak sang psikopat tengah dirawat di suatu tempat khusus. Kemudian pindah ke Hannibal di mana Jack juga ada di sana tengah berkonsultasi mengenai penanganan kasus ini. Hannibal pun menyarankan agar melakukan electroconvulsive therapy. Ini merupakan terapi kejang listrik dengan menghantarkan alus listrik dan dipasang pada kepala yang terbukti dapat memperbaiki gejala skizofrenia. Tujuannya agar dapat merangsang ingatan sang psikopat. Jack pun bertanya kira-kira berapa persenkah ingatannya akan kembali jika melakukan pengobatan ini. Namun sang dokter kanibal malah berkata akan lebih baik jika dia tidak terlalu banyak mengingat. Setelah itu terungkap fakta yang mengejutkan, di mana Hannibal lah yang telah membunuh Dr. Donald. Namun secara kebetulan, Georgia juga datang ke sana. Dan kita akan melihat sudut pandang penglihatan dari mata sang wanita ini, di mana dia memang tidak bisa melihat wajah seseorang. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Hannibal dengan memberikan gunting yang tadi dia pakai, agar terkesan kalau Georgia lah yang telah membunuh Dr. Donald. Lanjut ke episode 11 berjudul Ruthie. Scene diawali dengan Will yang mengalami mimpi buruk, di mana terlihat dia tenggelam di atas kasurnya sendiri. Kemudian pindah ke Dr. Chilton, di mana dia sedang mengurus kepergian Dr. Gideon ke sebuah persidangan. Di sana mereka berdua sedikit berdebat, dikarenakan Dr. Gideon telah sadar kalau selama ini telah disugesti oleh Dr. Chilton untuk berpikir kalau dia sang psikopat yang dikenal sebagai The Chesapeake Ripper. Ia pun mengancam akan menceritakan hal tersebut dan menuntutnya di pengadilan. Namun tentu saja Dr. Chilton menyangkal semua tuduhan itu. Saat di jalan, Gideon berusaha untuk berkomunikasi dengan para penjaga. Namun dari tatapan matanya, Om menduga kalau dia pasti punya rencana terselubung. Dan benar saja, scene langsung pindah di mana mobil tersebut telah menjadi area TKP pembunuhan. Will pun memulai kronologis dengan imajinasinya, di mana dia membayangkan Dr. Gideon dapat melepas borgol, kemudian berkelahi dengan kedua penjaga di sana. Ia berhasil melumpuhkan salah satunya, lalu menyayat leher yang lain, dan kemudian menyerang sang supir. Untuk memperindah aksinya, Gideon mengikat organ tubuh korban yang memakai pembuluh darah. Mereka pun menemukan jejak kaki yang diduga milik sang psikopat itu, di mana sepertinya dia kembali ke kota Baltimore. Will dan Alana pun pergi menemui Dr. Chilton. Mereka kesana karena menduga kalau dokter ini secara nggak etis telah memanipulasi Gideon dengan menanamkan ide kalau dirinya adalah The Chesapeake Ripper yang asli. Namun tentu saja, kembali Dr. Chilton beralasan kalau itu bukanlah salahnya. Kemudian Will kembali menemui Hannibal untuk berkonsultasi, di mana dia secara bertahap merasa telah menjadi orang yang berbeda dan mulai mengakui kalau dia telah sampai ke tahap gila. Will takut kalau nantinya dia jadi tidak ingat jati dirinya sendiri, dan menurutnya hal itu jugalah yang ditakutkan oleh Dr. Gideon. Namun Hannibal berjanji kalau dia akan menjadi tolak ukur dan akan mengingatkan jika Will telah melewati batas. Saat di ruang otopsi, Will kembali mengalami halusinasi, namun dengan cepat dapat mengatasinya. Kemudian berdasarkan kondisi mayat para korban, di sana tim forensik menemukan kalau bagian dalam otak korban telah diacak-acak menggunakan teknik lobotomi. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut, Will menduga kalau nanti Dr. Gideon akan mengincar Dr. Chilton, para psikiater, atau dokter yang telah melakukan sesi terapi saat dahulu dia ditahan.
Jack pun segera meminta anak buahnya untuk membuat daftar nama tersebut. Tapi Will kemudian mengingatkan kalau Dr. Elena juga termasuk di dalam daftar itu. FYI ya, lobotomi itu adalah operasi pembedahan otak dengan cara merusak atau memotong jaringan otak dengan tujuan mampu menghilangkan emosi pasiennya sehingga bisa lebih tenang dan mudah dikendalikan. Dulu pada awal penerapannya, sang dokter akan melubangi tengkorak bagian depan pasien. Lalu dari lubang tersebut akan disuntikan cairan etanol untuk menghancurkan serat-serat syaraf di dalam otak. Bisa juga menggunakan kawat besi untuk merusak syaraf itu. Menurut kalian, apakah cara tersebut sudah cukup sadis? Tentu tidak, karena setelah itu ada seorang dokter menciptakan cara yang lebih kontroversial, di mana dokter tersebut memasukkan ujung besi yang sangat runcing melalui rongga mata. Pasien pun tidak dibius dengan obat, melainkan disetrum dengan listrik khusus hingga pingsan. Karena kesadisan metode ini, di akhir tahun 1980, prosedur operasinya pun dilarang. Scene pindah ke lounge di mana dia menerima telepon dari seorang psikiater bernama Dr. Paul Carruthers, di mana dia ingin bertemu dengan sang reporter licik ini untuk membuat artikel tentang psikologi, di mana subjeknya adalah Dr. Gideon. Lounge pun datang ke kantor psikiater tersebut. Namun alangkah kagetnya dia, ternyata di sana ada Dr. Gideon telah membunuh Dr. Paul, lalu menjadikan lidah Dr. Paul sebagai aksesoris menyerupai dasi. Scene langsung beralih di mana para FBI telah datang ke tempat itu. Kemudian tim forensik menemukan kalau korban ini mati bukan karena luka di lehernya, melainkan darahnya dikuras hingga tetes terakhir. Bahkan dengan sombongnya, Gideon sampai memberikan pesan agar memberikan darah itu kepada Palang Merah. Seakan-akan dia ingin pamer kalau dirinya merupakan psikopat yang selevel dengan The Chesapeake Ripper. Nggak lama Will menyadari ada hal yang aneh pada tangan Dr. Paul. Setelah dicek, ternyata itu untuk menghidupkan laptop. Terlihat ada artikel dari Tatler yang dibuat oleh Lounge, di mana sedang membahas pembunuhan yang baru saja terjadi. Jack pun heran kenapa bisa ada artikel tersebut, padahal mereka saja belum lama sampai di sana. Will berasumsi kalau ini adalah tanda bahwa Lounge telah diculik oleh Dr. Gideon. Scene pun pindah di mana Lounge sedang bersama Dr. Gideon. Terlihat kalau pikiran sang psikopat ini sedikit bingung, dikarenakan sugesti dari banyak orang yang menekan kalau dia adalah The Chesapeake Ripper, hingga dia bingung dengan identitas dirinya sendiri. Namun setelah itu Lounge berasumsi kalau tujuan dari aksi Gideon adalah untuk mendapatkan perhatian dari The Chesapeake Ripper yang asli, karena tahu kalau sang psikopat tersebut adalah penggemar berat artikelnya. Dan gak lama, kita pun akan melihat Hannibal sedang melihat artikel tentang pembunuhan itu. Setelah itu kita akan melihat korban baru bernama Dr. Carson. Mereka berdua dibunuh dengan cara yang sama, kecuali ada satu perbedaan, di mana tangan Dr. Carson diamputasi. Jack pun heran dengan hal itu. Namun Will berasumsi kalau Dr. Carson dibunuh oleh The Chesapeake Ripper yang asli, dan tujuannya adalah untuk memberikan pesan kepada Jack, yaitu untuk memberitahukan lokasi Gideon. Jack pun heran dengan hal itu. Namun Will langsung bertanya, di manakah terakhir kali kau menemukan sebuah tangan yang putus? Seketika wajah Jack langsung tersadar. Ternyata Gideon berada di observatorium di mana dulu Jack menemukan potongan tangan Miriam, dan terlihat kalau dia telah menangkap Dr. Chilton. Di sana dia ingin membedah hanya dengan menggunakan bius lokal. Di sini om warning ya, kalau kalian belum makan, mendingan dihabisin dulu, karena kita akan melihat adegan yang cukup sadis, di mana Dr. Chilton dibedah. Kemudian organ dalamnya diambil satu persatu. Ya jujur sih, om lumayan ngeri liatnya. Bahkan orang sekelas Lounge pun hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Setelah itu para FBI telah sampai di sana, di mana Jack akan menerjang masuk, namun meminta Will untuk menunggu di dalam mobil. Kemudian saat FBI mau masuk, tiba-tiba Will pergi keluar lalu berhalusinasi melihat rusa yang biasa dia lihat. Di dalam, Jack sangat terkejut melihat keadaan Dr. Chilton, di mana organ dalam tubuh yang ada di dalam perutnya telah dikeluarkan. Namun ia dipaksa untuk memegangnya agar tidak jatuh. Lounge pun hanya bisa membantu dengan berusaha menolong membantunya bernafas. Terlihat Dr. Gideon melihat dari kejauhan. Lalu saat kembali ke mobil, ia kaget karena Will juga berada di sana. Terlihat kalau ia berhalusinasi melihat sosok Jacob pada diri Gideon. Lalu dalam keadaan delusinya, Will mengajak Gideon menemui Hannibal.
Namun, sang dokter kanibal itu malah meyakinkan Will kalau dia hanya sedang berhalusinasi dan berbohong kalau dia tidak melihat siapapun. Terus gak lama, Will mengalami kejang hingga pingsan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Hannibal untuk berkomunikasi dengan Dr. Gideon, di mana dia menduga kalau Hannibal adalah The Chesapeake Ripper yang asli. Tapi hebatnya, sang dokter kanibal ini malah memanipulasi isi pikiran Gideon dengan bilang kalau dia bisa memberitahu lokasi Dr. Elana. Gak lama Will tersadar, lalu Hannibal menyuruhnya tersenyum serta melakukan beberapa gerakan untuk memastikan kalau dia tidak terkena stroke. Setelah itu Hannibal bersiap mau pergi, di mana dia bilang kalau khawatir dengan keadaan Dr. Elana dan ingin memastikan keselamatannya bersama Jack. Will mau ikut namun dilarang. Hannibal pun pergi, namun setelah itu Will melihat kalau di meja ada kunci mobil dan sebuah pistol. Di sini kalian pasti bisa menduga apa yang akan dilakukan oleh Will. Lalu nggak lama, tiba-tiba kita melihat Hannibal kembali ke ruangan itu. Yah, di sini kita bisa menduga kalau sang dokter psikopat ini ingin memanipulasi Will agar dia mengejar Dr. Gideon. Gak lama kita pun melihat Gideon berada di luar rumah tempat Elana berada. Namun setelah itu Will menyusul, di mana kemudian mereka berdua berbincang akan krisis identitas dirinya masing-masing. Gideon merasa bingung dengan label The Chesapeake Ripper yang telah ditanamkan pada dirinya sejak dulu. Serta Will yang terus-menerus dihantui sosok Jacob dan takut kalau dia akan menjadi seorang psikopat itu juga. Gideon pun bilang kalau dia ingin membunuh Dr. Elana agar dapat lebih mengerti jalan pikiran dari The Chesapeake Ripper yang asli. Namun gak lama terdengar suara tembakan, di mana terlihat kalau Will telah menembak Dr. Gideon, kemudian dia jatuh pingsan. Setelah itu kita akan melihat sedikit cutscene di mana Will sedang dirawat dan ditemani oleh Dr. Elana. Scene diakhiri dengan Hannibal lagi berkonsultasi dengan Maurier. Di sana dia berkata, walaupun dengan segala kegilaan yang terjadi, dia sangat menikmati pengalaman persahabatan dengan Will. Dan terlihat, Maurier pun seperti penasaran dengan akhir dari kisah persahabatan ini. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Cukup bikin geleng-geleng kepala kan? Si Hannibal juga udah makin gila aja nih kelakuannya. Kira-kira nanti dia bakal ngelakuin apa lagi ya? Kalian juga pasti penasaran kan gimana nasib Beth atau Will yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Di sini Om sengaja cuma bahas 2 episode karena nextnya adalah video terakhir dari season 1. Well, jadi nggak sabar nih untuk bahas episode selanjutnya. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang serial Hannibal ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.